Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, langsung Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong salah satu langsung memimpin doa ya. Ya, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doaku cukup. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik. Oke, ada yang mau masuk nggak? Atau masuk semua? Masuk semua. Nihil ya. Alhamdulillah. Oke, jadi sesuai kesepakatan minggu lalu, hari ini kita mau belajar materi peluang. Jadi hari ini sudah masuk ke bab baru ya. Kemarin Ibu kan minta kalian buat mempelajari dulu materi peluang ini. Apakah sudah belajar? Sudah baca-baca? Baru baca-baca Bu. Sedikit, Bu. Oke. Materi peluang ini sudah kalian pelajari di kelas 6 ya kalau nggak salah. Masih ingat nggak? Lupa. Waduh, saya lupa, Bu. Oke. Sudah 3 tahun. Oke, jadi hari ini kita mau belajar materi peluang dan nanti mungkin setelah Ibu menjelaskan materinya akan ada diskusi. Nanti Ibu akan bagi satu kelas ini menjadi kurang lebih 4 kelompok. Nanti kalian menyelesaikan LKPD. Nah di LKPD itu akan ada permasalahan terkait peluang. Jadi nanti kalian menyelesaikan permasalahan itu secara berkelompok dan nanti mungkin salah satu maju untuk presentasi, kemudian nanti dari kelompok lain bisa memberi tanggapan gitu ya. Karena waktunya terbatas, jadi mungkin nanti presentasinya perwakilan saja. Oke, langsung saja masuk ke materi peluang. Nah, di materi peluang ini nanti itu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian ruang sampel, kejadian, hasil percobaan, kemudian dapat juga menentukan ruang sampelnya, dan dapat menghitung nilai peluang suatu kejadian menggunakan rumus yang sudah ada. Nah, apakah ada yang tahu apa itu peluang? Saya, Bu. Apa? Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Oke, betul sekali ya. Jadi peluang itu adalah nilai dari suatu kejadian. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering mendengar pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, itu prediksi terkait cuaca. Di sini mengatakan bahwa nanti malam mungkin akan turun hujan. Nah, dari screenshot terkait perkiraan cuaca terdapat kalimat yang berbunyi kemungkinan hujan 80%. Jadi peluang ini itu bisa digunakan untuk memprediksi terkait cuaca. Selain itu, yang kedua dapat juga contohnya berdasarkan hasil perolehan suara, Evander berpeluang besar untuk menjadi ketua kelas. Nah, jadi besar peluang kedua pernyataan di atas itu dapat dinyatakan dengan mungkin berpeluang besar dan berpeluang kecil. Nah, di dalam matematika, besar peluang itu dapat ditentukan secara eksak atau dapat dihitung seperti itu. Kemudian manfaat memahami peluang ini tuh apa sih? Oke, yang pertama untuk memprediksi kejadian dan yang kedua untuk membantu mengambil keputusan yang tepat. Main judi, Bu. Ya, benar sekali. Peluang ini tuh juga bisa digunakan untuk biasanya berjudi gitu ya. Tapi kalau di fase D ini atau di SMP ini kalian tidak mempelajari terkait itu. Bu Novita pengen terus. Minta tolong diperhatikan dulu ya. Nanti biar bisa menyelesaikan Harga masalahnya. sekali Bu itu main game, Bu. Oh iya, Bu. Nah, maksud dari memprediksi kejadian ini gimana sih? Kayak yang tadi itu yang di perkiraan cuaca. Dari gambar sebelumnya itu kan perkiraan cuacanya itu 80% akan turun hujan ya. Nah, seperti itu. Kemudian membantu mengambil keputusan yang tepat itu contohnya kayak kalau dari prediksi cuaca itu 80% akan hujan, berarti keputusan yang dapat kita ambil apa? Kita bisa mempersiapkan
payung, bisa memakai betul jas hujan dan atau kita juga bisa menunda kegiatan yang ada di luar seperti itu. Oke, langsung masuk ke contoh. Yang pertama ini kita menentukan ruang sampel. Nah, pada percobaan pelemparan koin, di sini kita disuruh menentukan ruang sampelnya. Anak-anak, di koin itu kan ada dua sisi ya, yaitu sisi gambar dan juga angka gitu ya. Nah, gambar dan juga angka itu dinamakan ruang sampel. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ruang sampel itu disimbolkan dengan S, kemudian kita masukkan anggota ruang sampelnya. Tadi kan kalau dari koin itu ada angka dan juga gambar ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ruang sampel itu adalah semua kemungkinan hasil dari percobaan. Begitu ya. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan terkait ruang sampel? Belum. Oke, langsung saja kita masuk ke yang ini. Kalau ini kan ada percobaan pelemparan 2 koin. Tentukan ruang sampelnya. Nah, kalau 2 koin gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi kan itu angka dan gambar itu untuk pelemparan 1 koin. Iya, 1 kali atau 1 koin. Nah, kalau 2 koin gimana? Ada yang tahu? 2 angka 2 gambar. Ada 2 angka 2 gambar. Iya, betul sekali. Ada 2 angka dan 2 gambar. Untuk penyelesaian contoh soal ini bisa dengan menggunakan yang pertama tabel. Nah, kalau dengan tabel kita itu bisa langsung membuat tabel seperti ini ya. Untuk yang sini koin pertama, kemudian di atas untuk koin kedua. Di koin pertama kita daftarkan ruang sampelnya yaitu angka dan juga gambar. Untuk koin kedua juga sama ya, angka dan juga gambar. Kemudian kita kalikan A dikalikan dengan A jadinya AA. Kemudian A dikalikan dengan G, AB. Kemudian yang kedua, G kita kalikan dengan A, GA. Dan G dikalikan dengan G jadinya GG. Jadi ruang sampel dari percobaan pelemparan 2 koin itu ada 4 kemungkinan. Betul, ada angka, gambar angka, dan juga gambar. Nah, ini ketika kita menggunakan tabel. Yang kedua, dengan menggunakan diagram pohon. Sebenarnya hampir mirip sih sama tabel, cuman kalau ini nanti kita kayak kita rinci gitu ya. Untuk koin pertama kita tulis A dan juga G. Untuk yang koin kedua, dari angka pada koin pertama itu kita tarik garis 2, kita isi dengan angka dan juga gambar. Kemudian untuk gambar pada koin pertama sama juga ya, kita tarik garis untuk angka dan juga gambar. Kemudian dihasilkan yang pertama itu ada AA, ada AG, ada GA dan juga GG. Seperti itu. Nah, cara yang terakhir adalah dengan mendaftar seluruh kemungkinan kejadian. Jika didaftar, ruang sampel dari percobaan tersebut itu ada AA, AG, GA, dan juga GG. Nah, dari ketiga cara, tabel, diagram pohon, maupun dengan cara mendaftar seluruh ruang sampelnya, kalian lebih suka cara yang mana? Tabel. Ada yang tabel, ada yang diagram pohon ya. Semuanya suka. Oke. Dari contoh soal pertama ini apakah ada yang ditanyakan? Belum ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada istilah penting dari materi peluang. Yang pertama, percobaan. Apa sih percobaan itu? Percobaan adalah kegiatan yang menghasilkan 1 atau lebih hasil. Kemudian hasil percobaan itu adalah keluaran yang dapat terjadi di dalam suatu percobaan. Nah, kalau ruang sampel seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ruang sampel itu adalah himpunan yang memuat semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Kemudian apa itu titik sampel? Titik sampel itu adalah anggota ruang
sampel. Dan yang terakhir kejadian. Kejadian itu adalah himpunan yang memuat hasil percobaan dengan kriteria tertentu. Nah, lanjut. Tadi kan Ibu bilang kalau peluang itu bisa dihitung nilainya. Hitungnya itu dengan menggunakan rumus ini. PA itu peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. NA itu adalah banyak anggota kejadian A dan NS itu adalah banyak anggota ruang sampel. Gitu ya. Jadi rumus peluang itu adalah PA sama dengan NA dibagi NS. Di sini ada contoh untuk menentukan peluang suatu kejadian. Sebuah tas berisi 5 bola bergambar burung maleo dan 3 bola bergambar komodo. Jika kalian akan mengambil 1 bola dari tas tersebut secara acak, berapakah peluang terambilnya bola bergambar komodo? Apakah ada yang ingin mencoba untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua ini? Nanti Ibu bimbing. Tadi soalnya Iya Bu, yang belakangku ini lagi bicara. hari yang nge-game, Bu. Anak-anak minta tolong untuk diperhatikan sebentar ya, biar kalian nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang akan Ibu berikan. Oke, mungkin Ibu bimbing aja di sini ya. Kan di sini ada 5 bola. Berarti sampelnya itu NS-nya ada 5 ya. 5 itu apa aja? Ketika dirinci ada maleo. Maleonya kan 3, berarti ada maleo 1, maleo 2, maleo 3, kemudian ada komodo 1 dan komodo 2. Oh iya, mohon maaf, maleonya ada 5 ya. Maleo 2-nya terdekat. Mohon maaf. Terima kasih anak-anak, berarti kalian fokus ya. Iya dong. Kemudian ada komodo 1, komodo 2, dan komodo 3. Nah, berarti ruang sampel dari maleo 5 dan komodo 3 ini ada berapa ruang sampelnya? 8. Benar. Kemudian yang ditanyain apa di sini? Tadi mengaca. Ada mau ngerjain ini? Belum. Ngaca. Kaca terus Bu dia Bu. Nanti ya, udah Ya. cantik kok. Asik. Ngacanya nanti ya kalau udah selesai pelajaran. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Nah, yang ditanya itu kita katakan sebagai NA. Yang ditanyakan kan ambilnya bola bergambar komodo. Nah, komodo tadi ada berapa bolanya? 3 ya, berarti NA-nya 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. PA sama dengan NA per NS. betul. NA-nya 3 per 8 gini ya. Kalau semisal dari pecahan ini itu masih bisa disederhanakan, berarti nanti disederhanakan sampai ke bentuk yang paling kecil. Sederhana. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, seperti ini ya. Nilai peluang tersebut dapat dinyatakan ke dalam pecahan desimal menjadi 0,375 atau ke dalam persentase menjadi 37,5%. Gitu ya. Kalau semisal mau dijadikan desimal berarti tinggal 3 dibagi sama 8. Kalau mau dijadikan persen berarti tinggal dikali sama 100%. Gitu ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Belum. Oke, kalau belum langsung saja kita masuk ke diskusi. Langsung saja ya Ibu bagikan LKPD-nya sama dibagi kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, langsung saja diskusi ya karena keterbatasan waktunya. Apakah ada pertanyaan? Ada Ibu. Bu tidak diajak diskusi. Nggak mau. Ayo, ini berlima ini diskusi ya, jangan cuma bertiga.
Iya, boleh. Ini bagaimana ya? Oh, bahannya tidak. Nah, ini ditanya apa? Ruang sampelnya ya. Berarti kayak itu. Kalau ruang Bahannya sampel berarti semua kemungkinan yang ya. Ini apa saja ruang sampelnya? 18 kuning, 36 biji. Iya, betul. Ya, Iya. Ada kesulitan? Ada, Bu. Gimana? Mbak Marsma nggak memperhatikan Bu, makanya alami kesulitan. Jangan ya dikerjakan sendiri, jangan searching. Itu di data Nabit pengen nyontek, apa Bu. aja. Iya, berarti 80 kan? 64 apa Fania mau nyontek Fania? Aduh, tuh. Gimana ada Tuh, kesulitan? ini foto-foto aku lihat tuh. Sudah selesai, Bu. HP-nya disimpan dulu ya. Disita, Bu. Kamu ya kan mau jualan Guru kok nggak ada yang Oke, menikah. teman-teman. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oh, Oke, minta tolong salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan ya. Ya, siapa? Saya Bu, saya. kelompok boleh. kami. Wow. Nggak diajak, kamu nggak ikut diskusi. Nggak usah ditulis tuh sama Aryo, nggak usah ditulis. Kepo. Jumret. Jawabannya Ibu. Iya. Ya, salah. Belum, sabar. Nggak ngajak diskusi aku. Benar. Nomor 1 hasilnya 4/15. Apa itu satu dibaca dong, Mbak? Baik, penyelesaiannya yang pertama itu ruang sampel yaitu gantungan kunci motif lurik kuning. Yang kedua gantungan kunci motif lurik coklat. Yang ketiga gantungan kunci motif batik kuning. Yang keempat gantungan kunci motif batik coklat. Oke, benar sekali. Kemudian yang kedua. Bu Aryo berisik. Fisik. Tidak mengerti yang depan. Ya, yang nomor 1. Banyak motif batik kuning itu 24. Pengen tahu nggak 24 dari mana? Yaitu 60 dikurangi 36. Hasilnya 24 biji. Kemudian banyak motif batik coklat itu 36 biji. Banyak motif batik lurik itu 18 biji. Banyak motif lurik coklat itu 12 biji. Kemudian peluang terambil gantungan kunci motif batik kuning itu hasilnya 4/15. Oke, NA-nya berapa? NA-nya 24. NS-nya? NS-nya 90. Oke, benar. Yang kedua? Yang kedua NA-nya 42, NS-nya 90. Kemudian hasilnya 7/15. Oke, benar. Nomor 3, NA-nya 30, NS-nya 90. Hasilnya 1/30. Oke. Dari LKPD ini, dari permasalahan ini, apakah ada yang perlu dibahas, teman-teman, anak-anak? Belum, Bu. Belum. Sudah paham ya berarti terkait materi peluang ini? Sudah. Oke, Mbak Nabila, dari kelompok Mbak Nabila sudah benar. Kita beri aplaus untuk kelompok Nabila. Kelompokku. Jadi aja. Ada yang kembali bersama duduk. Apa sih? Oke teman-teman, oke anak-anak, jadi selain kita diskusi, waktunya karena waktunya sudah mepet, sebenarnya ibu tuh mau ngasih tugas karena pada pertemuan kemarin kan belum jadi ada tugas ya. Nah jadi tugasnya itu ibu kasih di bab peluang ini. Tapi karena waktunya itu sudah mepet, mungkin nanti ibu kirim dalam bentuk mail aja ya ke ketua kelas mungkin. Ya, Iwan. Ketua kelasnya siapa? Di grup aja, Bu. Nanti kelasnya nggak ngirim, nanti lupa. Oke, boleh di grup aja berarti ya. Di sini ada 4 soal. Orang maju, orang jadi siswa. Ada 4 soal. Minta tolong dikerjakan di selembar kertas, kemudian besok dikumpulkan di ruangan ibu, di meja ibu sebelum jam istirahat pertama. Ya, Bu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau belum, langsung saja kita simpulkan materi hari ini. Tadi kita sudah belajar apa aja sih? Peluang. Oke, peluang. Kemudian ruang sampel. Titik Kemudian sampel. oke, selanjutnya Semester. Oke, benar sekali.
kita simpulkan ya, peluang itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan kejadian itu terjadi. Nah, peluang itu dapat dihitung dengan rumus jumlah kejadian dibagi dengan jumlah seluruh kemungkinan, atau kalau ditulis dengan rumus itu PA sama dengan NA dibagi NNS. Kemudian dalam penerapannya, peluang itu digunakan untuk memprediksi kejadian dan membantu mengambil keputusan yang tepat. Gitu ya. Keputusan yang berlaku. Oke, sudah selesai? Beneran nih nggak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri saja. Sekian pembelajaran peluang dari Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, LKPD-nya dikumpulkan. Oh iya, LKPD-nya dikumpulkan ya. Oh iya. Ya Bu, terima kasih Bu. Asik. Turun. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya ya. Ya, Bu. 3, 2, 1.